satu hal janji Tuhan bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, atau sampai juga dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau tadi itu, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, kalau kita memintanya dengan benar, kalau kita mencarinya juga dengan benar, kalau kita juga mengetok pintu juga dengan benar. Nah, maka apa yang tadi Tuhan janjikan pasti akan kita terima, Bapak Ibu. Jadi banyak usaha sekali di dunia ini, sekali lagi saya ulangi, banyak sekali usaha di dunia ini. Baik orang yang sekolah, dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan bangun pagi, dengan belajar, dengan segala pelajarannya yang dia terima dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Di samping itu juga orang juga yang mencari pekerjaan juga, dia sungguh-sungguh mencari pekerjaan. Yang pengusaha juga, yang buka toko atau yang berusaha apa saja, dia dengan bersungguh-sungguh untuk berusaha supaya apa? Sekali lagi, ia mendapatkan hasil dari segala apa usahanya itu. Sekali lagi, banyak sekali usaha-usaha di dunia ini, tetapi usaha yang paling penting bagi kita adalah seperti yang tadi kita sudah membaca tadi itu, usaha untuk meminta, mencari, dan mengetok kepada Tuhan. Ini adalah usaha yang utama. Boleh saudara usaha apa saja, yang seperti yang tadi saya katakan, usaha apa saja kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang lebih daripada itu adalah usaha untuk meminta, untuk mencari, untuk mengetok kepada Tuhan, supaya sekali lagi apa yang kita usahakan ini boleh berhasil. Seperti tadi itu, meminta kita mendapat, mencari kita diberikan, kemudian dia ketok, kita ketok, pintu dibukakan. Nah, inilah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa meminta, beberapa waktu lalu juga saya sudah pernah mengatakan bahwa meminta itu dengan menggunakan mulut, betul ya? Kalau minta itu pakai mulut, minta apa saja, minta apa, kalau tidak dikeluarkan dari mulut ya tidak tahu. Jadi makanya sekali lagi, minta itu dengan mulut, mencari dengan mata, mengetok dengan tangan. Jadi segala usaha itu, apa yang ada di dalam tubuh kita, dengan mulut, dengan mata, dengan tangan kita, yaitulah usaha manusia. Usaha kita dengan seluruh apa yang ada di dalam tubuh kita, sama dengan apa yang terdapat dalam hidup kita, itu harus kita usahakan, supaya dalam segala usaha kita di dalam mencari, meminta, mencari, mengetok, semuanya mendapatkan hasil yang daripada Tuhan. Jadi segala apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di dalam tubuh kita, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan segala sesuatu apa yang tadi kita sudah sama-sama membaca. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bukan Tuhan mengajarkan di sini melalui mulut, mata, tangan juga. Jadi seluruh hidup kita, yang namanya usaha itu seluruh hidup kita dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan dengan mulut saja, enggak, tetapi harus dengan mulut, harus dengan mata, harus dengan tangan. Artinya yaitu tadi, seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Agar apa tadi itu? Yang kita minta, kita cari, kita ketok, semuanya kita dapatkan daripada Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, inilah Bapak Ibu sebagai sebagai ulangan seperti apa yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita sudah mempelajari minta itu dengan mulut, kemudian mencari dengan mata, kemudian sekarang kita berpindah ke hal yang ketiga, yaitu dengan mengetok Bapak Ibu. Ini sekarang kita belajar tentang yang ketiga, semakin mendalami tentang hal yang ketiga. Semoga Bapak Ibu tidak ingat seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita tidak lupa ya, bahwa mencari itu seperti kemarin tuh, seorang perempuan yang kehilangan 10 dirham, dia cari yang satu itu. Jadi dia tidak puas dengan 10 yang dia punyai, dia hilang satu, kemudian dia tenang-tenang, enggak. Makanya dia cari dengan sungguh-sungguh, dengan matanya, mata yang baik sudah diterangkan kemarin, harus ada pelita yang baik. Mata itu adalah pelita tubuh. Jadi itu sudah diterangkan beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang menginjak ke hal yang tiga, hal yang ketiga, yaitu mengetok. Mengetok dengan tangan, Bapak Ibu. Ingat ya, jadi mengetok itu dengan tangan, tok 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 tok. Tidak mungkin dengan mulut, tidak mungkin dengan mata. Jadi mengetoknya dengan tangan, tok 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 tok. Nah, itu tangan yang dipergunakan. Jadi seluruh hidup kita harus kita usaha dengan sungguh-sungguh. Yaitu tadi untuk berusaha kepada Tuhan, ya.
Kemudian apa yang diketok? Tadi jelas dikatakan, ketoklah, pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi apa yang diketok oleh tangan ini? Pintu, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita akan melihat tentang pintu. Siapa pintu itu? Kita akan masuk di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9. Akulah pintu, katanya Tuhan Yesus ya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Wah, saya kemarin menerangkan firman ini di Jatiroto ya. Kalau domba itu menemukan rumput di padang rumput yang namanya padang, namanya padang ya luas. Kalau mungkin dombanya cuma 5 ekor barangkali, 7 ekor barangkali, dia menemukan padang rumput yang begitu hijau, wah betapa senangnya dia. Mungkin sampai guling-guling di padang rumput, guling-guling sambil makan, wah bisa begitu, bisa santai, guling-guling sambil siul-siul makan rumput bisa di situ. Tapi kalau padang rumputnya cuma 1 meter, tapi kalau dombanya tadi banyak sampai ratusan, waduh ya enggak bisa. Itu harus usaha mereka cepet-cepetan siapa yang duluan di situ. Jadi makanya firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan menyediakan padang rumput bagi domba-dombanya. Nah inilah yang kemarin saya terangkan di Jatiroto kemarin. Nah kembali lagi ke pintu tadi. Yesus mengatakan akulah pintu. Akulah pintu. Jadi barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah ini dulu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pintu adalah menunjuk kepada pribadi Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus adalah firman. Firman yang tertulis di dalam Alkitab yang kita punyai, yang kita miliki. Ya itulah pribadi Yesus di situ. Pribadi Yesus di situ. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi jelas Yesus ini adalah menunjuk kepada pintu sama dengan pribadi daripada firman itu sendiri. Firman yang tertulis di dalam Alkitab, itu pribadinya Yesus sama dengan pintu. Nah, kita kenal bahwa kalau di dalam tabernakel itu ada 3 pintu Bapak Ibu ya. Kalau di dalam tabernakel, pengajaran tabernakel itulah surga. Sebenarnya siapa surga itu sendiri? Yesus yang dulu dibangun oleh Musa dulu itu. Dia melihat surga untuk dibuat di bumi. Supaya di bumi seperti di surga. Nah saat ini surga sudah digenapi oleh pribadi Yesus. Makanya Yesus itu sendiri adalah pribadi tabernakel itu sendiri. Jadi di dalam Yesus, di dalam tabernakel itu ada 3 pintu Bapak Ibu, yang sudah sama-sama kita kenal bahwa di dalam tabernakel itu yang pertama ada pintu gerbang. Kalau Bapak Ibu mau masuk di dalam gereja, di sana itu ada pintu pagar itu namanya pintu gerbang. Pintu gerbang ini sama dengan pintu iman, pintu keselamatan tadi. Makanya Yesus mengatakan barang siapa masuk melalui pintu melalui aku, ia akan selamat. Makanya di dalam tabernakel pintu gerbang itu menunjuk pintu iman sama dengan pintu keselamatan. Itu yang pertama. Kemudian ada pintu yang kedua Bapak Ibu. Pintu yang kedua di dalam tabernakel itu setelah ada pintu gerbang, setelah masuk lagi di situ ada namanya pintu kemah. Pintu kemah itu sama dengan kalau kita saudara baca di Hosea itu namanya pintu pengharapan. Pintu pengharapan. Atau bisa dikatakan nanti pintu sempit. Itu pintu pengharapan sama dengan pintu sempit, itu pintu kemah. Kemudian ada satu lagi, setelah masuk di dalam pintu kemah, di situ ada pintu yang terakhir sama dengan pintu tirai di situ. Jadi ada 3 pintu yang harus kita ketuk di situ. Makanya sesuai dengan pengajaran tabernakel, pelajaran tabernakel, 3 pintu ini yang harus kita ketuk Bapak Ibu. Ini harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Makanya tadi saya katakan bahwa dengan mata, dengan mulut, dengan mata, dengan tangan itu satu usaha dengan sungguh-sungguh. Nah makanya itu kita harus bisa mengetuk 3 pintu ini dengan tangan kita. Dengan tangan kita Bapak Ibu. Jadi jelas ada yang pertama adalah pintu gerbang atau pintu iman atau pintu keselamatan. Kita mendengar tentang pintu yang pertama dulu. Di dalam sesuai dengan pengajaran tabernakel, yang pertama adalah pintu gerbang. Pintu gerbang. Ini yang kita sama-sama pelajari pada sore hari ini. Nah, di dalam pintu gerbang Bapak Ibu, di dalam Alkitab mencatat ada 2 pintu gerbang
Ingat ya, pintu gerbang di dalam Alkitab itu menunjuk kepada Yesus. Ternyata ada pintu gerbang yang lain, Bapak Ibu. Ada pintu gerbang yang lain. Jadi kita akan melihat yang pertama, yaitu di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-18. Ya, ini pintu gerbang yang lain. Selain daripada pintu gerbangnya Yesus, pintu keselamatan tadi, pintu iman. Ini pintu yang lain. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut di situ. Ingat sekali lagi, ada satu pintu gerbang iman, pintu gerbang keselamatan, ternyata ada juga pintu gerbang yang lain juga. Itulah tadi yang disebutkan adalah pintu gerbang maut, Bapak Ibu. Wah, makanya jangan salah pilih, makanya Tuhan sudah memperjelas kepada kita bahwa ada pintu gerbang yang bernama pintu gerbang iman, pintu keselamatan. Satunya lagi juga ada pintu gerbang yang lain yang disebutkan adalah pintu gerbang maut. Jangan sampai salah pilih, Bapak Ibu. Jangan sampai salah pilih dalam memilih pintu gerbang ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama tahu bahwa pintu iman tadi itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh, mengetuk harus dengan sungguh-sungguh supaya pintu itu bisa dibuka. Tetapi yang namanya pintu gerbang ini tidak perlu usaha, Bapak Ibu. Tidak perlu usaha, tidak perlu mengetok. Karena memang pintu itu terbuka lebar-lebar. Beda dengan pintu keselamatan tadi ya. Kita harus usaha dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau namanya pintu gerbang maut, tidak perlu usaha. Karena memang pintu itu sudah terbuka. Pintu itu sudah dibuka lebar-lebar. Tidak perlu kita berusaha. Iya, orang kalau tidak berusaha ya gampang saja dia masuk di situ. Nah, ini yang perlu kita tahu, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi ini perlu dijelaskan kepada kita semua bahwa yang satu, yang pertama, yang pintu gerbang yang pertama yang kita pelajari saat ini adalah pintu gerbang maut. Sekali lagi tidak perlu usaha, Bapak Ibu. Karena pintu, sekali lagi saya katakan, pintu itu sudah terbuka lebar bagi siapa saja yang bisa masuk di situ. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, siapa orang yang sudah sampai kepada pintu gerbang itu? Ya, tadi dikatakan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita, siapa orang yang sudah sampai kepada pintu gerbang maut ini? Maut itu tidak main-main, Bapak Ibu. Maut itu berbicara tentang penderitaan. Maut itu berbicara tentang kematian. Sampai kematian yang kekal, Bapak Ibu. Itu memang terbuka lebar bagi kita. Tidak perlu usaha manusia. Tapi kalau menuju gerbang indah, gerbang keselamatan, usaha harus dengan sungguh-sungguh usahanya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi siapa yang orang yang sudah sampai tadi itu, sudah sampai kepada pintu gerbang maut tadi itu? Yang pertama jawabannya, Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 yang B. Yohanes pasal 3 ayat 18b. Barang siapa tidak percaya, percaya pada siapa ini? Percaya pada Yesus. Siapa Yesus? Ya itulah firman. Tadi dari awal tadi saya mengatakan, siapa Yesus? Itulah firman. Jadi siapa orang yang sudah sampai kepada pintu gerbang maut? Itulah orang yang dikatakan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Itulah pribadi Yesus. Itulah pribadi daripada firman. Nah, orang tidak percaya, Bapak Ibu. Ingat, siapa yang sudah sampai kepada pintu gerbang maut ini? Ya inilah orang yang tidak percaya kepada firman. Terutama kepada Yesus tadi. Firman Yesus itu adalah firman. Firman apa ini? Ya firman yang memberitakan kedatangan Yesus yang pertama kali itu. Allah menjadi manusia. Tidak percaya. Oh Allah kok jadi manusia? Kalau jadi manusia kan surga kosong di situ. Siapa yang di surga? Begitu. Tidak percaya. Nah inilah orang yang sungguh-sungguh tadi dikatakan. Orang yang sudah berada, sudah sampai di dalam pintu gerbang maut. Adalah orang yang tidak percaya kepada firman. Terutama yang memberitakan Tuhan Yesus datang pertama kali. Allah menjadi manusia. Untuk apa Allah menjadi manusia? Ya untuk menyelamatkan kita. Lewat apa? Lewat korbannya di atas kayu salib. Tidak percaya. Tidak percaya. Apa itu? Allah kok jadi manusia? Tidak percaya, Bapak Ibu. Jadi makanya ini berbicara tentang orang luar di sana. Berbicara tentang orang luar tidak percaya kepada Yesus. Ini sudah jelas ini sudah.
Pintu gerbang maut sudah ada di sana dia. Tinggal berapa waktu lagi nanti sudah masuk ke dalam maut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi yang lebih aneh lagi Bapak Ibu, ini juga menunjuk kepada anak-anak Tuhan juga. Tadi berbicara kepada orang luar ya, orang yang tidak percaya tadi itu, kepada pribadi Yesus. Anak Yesus yang Allah jadi manusia tidak percaya, wah tidak percaya. Kemudian ini juga kepada kita semua saat ini, hati-hati juga. Kita juga yang sudah mengikut Yesus, mungkin yang sudah puluhan tahun, wah saya sudah ikut Yesus sudah mulai dari kecil, ini hati-hati juga. Hati-hati juga Bapak Ibu, tidak percaya kepada Yesus. So, siapa ini? Contohnya dimulai dari kejadian dari perjanjian lama. Itulah pribadi dari Adam dan istrinya Sarah pada waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu. Adam ini orang yang sudah betul-betul wah luar biasa loh ya. Disuruh Tuhan, Abraham, kamu pisahkan dari keluargamu, dari sanak saudaramu. Pergilah ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Adam tidak berpikir panjang, apa itu dia lakukan di sana karena dia percaya kepada Tuhan. Tetapi saat dia mendengar firman yang tidak masuk di logikanya dia, hati-hati Bapak Ibu. Ini bagi kita loh saat ini loh. Dulu kepada Abraham, dulu kepada Sarah. Nah, makanya ini diperingatkan kepada kita semua. Oh, saya sudah ikut Tuhan dari kecil, saya itu sudah ikut Tuhan jadi orang Kristen melayani Tuhan. Tapi tidak percaya seperti Abraham. Karena apa sekali lagi? Mendapatkan firman yang tidak cocok dengan logikanya dia. Yang tidak masuk dengan akalnya dia. Wah, ini betul-betul saya dapatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih betul-betul. Ini satu peringatan bagi kita. Wah, kalau tidak masuk dengan logika kita, sama seperti orang yang di luar, yang tadi itu saya katakan tadi, tidak percaya kepada Allah jadi manusia. Ini sama sebenarnya. Tanpa disadari sama sebenarnya. Begitu dia mendengar tidak masuk di logikanya dia. Wah, dia tidak percaya. Nanti tahun depan kamu akan menimang anak, menggendong anak. Wah, mulai tidak percaya. Saya sudah umur 75, istri saya sudah mati head, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tersenyum tapi kecut. Bayangkan Bapak Ibu. Ini sudah tercatat di dalam Alkitab. Jadi makanya firman ini bukan untuk orang di luar saja, tetapi untuk kita yang sudah mengiring Tuhan, yang mengikut Tuhan katanya sudah lama, tapi tidak percaya pada firman. Karena sekali lagi itu tadi, yang kita baca tidak sesuai dengan logika kita, dengan akal kita. Wah, bahaya sungguh-sungguh. Mau tidak mau, disadari atau tidak disadari sebenarnya sudah sampai kepada pintu gerbang maut. Tapi kita tidak sadar akan hal itu. Makanya ini menjadi satu perhatian bagi kita. Kalau ketemu ayat, kalau ketemu firman Tuhan yang tidak masuk di akal, di dalam perjanjian lama sudah tertulis di situ. Adam dan Sarah tidak percaya. Tertawa tapi tertawa kecut. Masa saya sudah tua masih birahi sama istri. Sarah juga begitu. Saya sudah mati head, mati pucuk, masa masih punya anak. Ketawa dalam hati, tidak percaya kepada Tuhan. Ingat loh. Abraham sama Sarah ini bukan orang sembarangan. Dia sudah melakukan apa yang Tuhan percayakan. Pergi dari sonak orang, wah dia pergi. Tidak tanya, tidak ini dia pergi di situ. Tapi begitu dia menemui perintah Allah, firman Tuhan yang tidak cocok dengan logikanya, mulai sudah di situ dia tidak percaya. Wah, hati-hati, makanya hati-hati Bapak Ibu. Terus kemudian di dalam perjanjian lama juga banyak juga terjadi di situ. Banyak terjadi di situ kalau Bapak Ibu baca loh ya. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangan kanannya. Ulurkan tangan kananmu. Menurut logika tidak masuk akal tuh. Loh, masa yang lumpuh tangan kanannya kok suruh ngulurkan yang kanan di situ? Seharusnya yang suruh ngulurkan kan yang kiri tuh. Tidak masuk akal itu. Firman Tuhan tuh tidak masuk logika. Nah, begitulah firman Tuhan memang. Kalau dinilai secara akal ya memang tidak masuk Bapak Ibu. Masa yang sakit tangan kanannya di situ suruh ngulurkan tangan kanannya di situ? Kan tidak masuk akal. Kan tidak masuk di logika. Nah, seringkali kita begitu. Menemukan ayat di situ yang tidak masuk dengan logika kita. Mulai kita sudah tidak percaya kepada firman Tuhan. Ingat tadi saya katakan. Tidak percaya itu bukan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi kita yang sudah puluhan tahun ini loh. Yang sudah mengikut Yesus. Begitu ketemu firman yang tidak masuk di logika kita. Mulai kita bimbang kepada firman Tuhan. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Banyak kalau kita baca loh ya. Bayangkan 5 ketul roti untuk 5.000 orang. Mana mungkin murid-muridnya saya tidak percaya.
Mana mungkin bisa percaya? Mau cari di mana untuk beri makan? Lah itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Disadari atau tidak disadari, sekali lagi. Sama dengan sudah masuk, sudah sampai, bukan masuk, sampai kepada pintu gerbang maut. Makanya hati-hati Bapak Ibu bagi kita saat ini yang sudah ikut puluhan tahun kepada Tuhan. Jikalau kita menemukan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan logika kita, makanya sekali lagi, firman Tuhan itu untuk kita percayai sebenarnya. Apalagi seperti saya yang menyampaikan firman Tuhan, misalkan, kalau menemukan ayat di situ, pada waktu membaca di situ, pada waktu Petrus khotbah ada 3.000 orang yang dibaptis, kemudian saya sendiri tidak percaya. Masa satu hari bisa baptis 3.000 orang? Loh, bagaimana sama firman kok tidak percaya? Terutama saya yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau saya tidak percaya sama firman Tuhan yang saya baca begitu, bagaimana orang yang mendengar? Tidak main-main Bapak Ibu. Tidak main-main sungguh-sungguh. Wah, ini yang seringkali kita tidak sadar barangkali. Kita tidak sadari di situ. Terutama ya, saya yang menyampaikan firman Tuhan ini. Kalau membaca Alkitab 3.000 orang pada hari itu loh, pada hari itu kok disebutkan. Pada hari itu dibaptislah mereka 30. Oh, bagaimana? Dibaptis satu hari 3.000 orang loh. Ayat sudah menulis kok di situ kok. Cara Tuhan dengan cara yang ajaib yang tidak masuk dengan logika kita. Tuhan bisa kerjakan segala sesuatu. Nah, ini tidak main-main Bapak Ibu. Loh, kalau yang menyampaikan saja sudah tidak percaya, bagaimana yang mendengar? Kira-kira. Bagaimana yang mendengar? Ini jadi satu pertanyaan bagi kita. Makanya semoga kita bisa mengerti. Ya inilah tadi yang dikatakan. Orang yang siapa? Orang yang masuk tidak sampai kepada pintu gerbang. Seringkali kita tidak menyadari. Seringkali kita juga sama seperti mereka juga. Wah, makanya kita diperingatkan saat ini oleh firman Tuhan. Seringkali kita diperingatkan oleh Tuhan. Saat ini kita diperingatkan sungguh-sungguh oleh Tuhan. Siapa? Orang yang sudah sampai kepada pintu gerbang. Yaitulah tadi. Orang yang tidak percaya. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, kepada firman, ia telah berada di bawah penghukuman sama dengan sudah sampai ke pintu gerbang maut tadi itu. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Waspada sungguh-sungguh. Kita yang sudah puluhan tahun, apalagi yang sudah menyampaikan firman Tuhan sungguh-sungguh, jangan sampai betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan untuk kita yakini, untuk kita imani, bukan untuk kita percaya. Alkitab sudah mencatat ada di zaman Abraham sampai murid-muridnya Yesus sendiri. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh. Itu yang pertama Bapak Ibu. Siapa yang bisa sampai kepada pintu gerbang Allah tadi yang bertanya? Yang pertama adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada firman. Kemudian yang kedua, kembali lagi tadi di Mazmur 107 ayat yang ke-18, mereka muak terhadap segala makanan. Ini yang kedua jawabannya. Siapa yang sudah sampai kepada pintu gerbang maut? Itulah orang yang muak kepada firman Tuhan, kepada Yesus, sama dengan muak terhadap firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Muak kepada firman Tuhan. Nah, dulu saya tidak tahu Bapak Ibu. Muak kepada firman Tuhan itu saya pikir adalah orang yang orang yang nggak ke gereja apa gitu. Enggak, ternyata orang yang duduk di gereja bisa saja muak kepada firman Tuhan. Loh, betul, makanya ini diperingatkan kepada kita semua yang saat ini bisa hadir di tempat ini. Jangan sampai kita muak kepada firman Tuhan. Itu adalah orang yang sampai kepada pintu gerbang maut. Perhatikan Bapak Ibu. Muak ini sama dengan sudah gimana ya? Enggak ada gairah. Tidak ada gairah mendengarkan firman Tuhan. Nah, seringkali saya juga di sini bisa melihat Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh sama mendengarkan firman Tuhan bisa lihat, bisa pantau di sini. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang muak, orang itu bisa pantau di situ. Ya, kalau boleh saya omongkan Bapak Ibu, orang yang muak pada firman Tuhan tidak pernah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, ya kalau firman Tuhan pilih-pilih juga bisa juga begitu. Pilih-pilih juga siapa yang nyampaikan firman, pilih-pilih juga. Kalau yang nyampaikan firman Tuhan ini, wah, dengar firman Tuhan sudah mulai mencap-mencap tuh. Begitu. Itu orang yang muak sungguh-sungguh. Ingat, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Mereka yang muak kepada makanan. Ingat loh ya, makanan firman Tuhan dijelaskan seperti di dalam Paulus juga mengatakan, susu dan makanan keras.
Susu ini untuk bayi, makanan bayi. Itu makanan, muak kepada makan. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan kalau firman Tuhan disampaikan, ya tak sungguh-sungguh, wah sambil mencap-mencap barangkali, waduh, begitu memprihatinkan orang yang semacam ini. Makanya ini perlu diingatkan sekali lagi. Orang yang muak kepada firman Tuhan, wow, dia sudah sampai ke pintu gerbang maut. Ada juga yang lain lagi Bapak Ibu. Dia apa ya? Ngomong-ngomong sama temannya juga. Ngomong-ngomong sama temannya lah, itu juga termasuk juga orang yang muak mendengar firman Tuhan. Ada lagi yang lebih sok barangkali. Dia lihat HP, kalau yang dibaca Alkitab enggak masalah. Tapi kalau dia baca terus di situ, enggak mendengarkan, dia baca di situ. Loh, bagaimana dia mendapatkan makanan? Betul ya? Bagaimana dia mendapatkan makanan? Seharusnya dia perhatikan dengan sungguh-sungguh, tapi karena dia fokus kepada dia baca, bisa baca WA, bisa membaca Alkitab, barangkali yang tidak fokus mendengarkan firman Tuhan, hati-hati juga. Itu sama dengan orang yang muak. Dulu saya tidak ngerti Bapak Ibu. Kalau mereka mencatat barangkali ya itu orang yang perhatian. Orang mencatat firman Tuhan di situ karena dia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dia catat apa yang diomongkan, dia catat di situ, dia punya perhatian. Tetapi beda dengan orang yang tadi saya katakan tadi itu. Dia fokus sama HP-nya di situ. Wah, akhirnya tidak pernah dengar firman Tuhan. Atau mungkin dia dengar cuma sedikit-sedikit, tidak sepenuhnya dia dengar. Nah, itu sama dengan orang yang muak. Tanpa dia sadari sebenarnya, orang itu sudah sampai kepada pintu gerbang maut. Makanya ini perlu disampaikan Bapak Ibu. Di mana kita bisa menyadari keadaan kita. Jangan sampai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan tadi saya katakan bukan orang-orang yang di luar saja, tetapi khusus firman ini disampaikan kepada orang-orang yang berada di dalam kandang gitu, yang duduk mendengarkan firman Tuhan ini, supaya jangan sampai muak kepada firman Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nah, yang lebih ngeri lagi seperti dulu yang saya lakukan sebelum saya jadi hamba Tuhan. Wah, pada waktu minta ngelayani Natal saya ingat dulu di Senduro di sana. Di Senduro di sana, main kayaknya hebat-hebat tuh. Begitu dengarkan firman Tuhan deh saya di luar sana. Di luar sana duduk lo bagaimana kalau begitu? Bagaimana kira-kira? Wah, ini betul-betul waduh. Tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan lihat, makanya ini sekali lagi ditujukan kepada untuk orang-orang yang berada di dalam di dalam gereja, supaya kita bisa tahu, jangan sampai kita muak, ya. Muak itu sama dengan udah bosan kepada firman, apalagi yang disampaikan masih susu barangkali Bapak Ibu. Masih susu barangkali. Susu ini penting sekali lagi. Susu ini penting disampaikan, bukan tidak penting sekali disampaikan. Kalau yang sudah mendengar sudah lama itu ya jangan bosan. Karena kita kalau mendengar ya bertambah iman kita. Semakin kita mendengar bertambah iman kita. Mendengar tentang susu tadi itu, firman yang memberitakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Jangan sampai bosan kita di situ. Semakin kita mendengar semakin bertambah iman kita. Semakin kita mendengar lagi bertambah lagi iman kita. Mendengar lagi bertambah lagi, jangan sampai bosan. Ingat, kalau sudah bosan berarti tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini Bapak Ibu. Nah, ini juga dulu terjadi kepada bangsa Israel. Coba kita akan baca di dalam Bilangan pasal 21. Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Bilangan 21 ayat yang ke-5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Bayangkan Bapak Ibu. Wah, terlalu sungguh-sungguh. Orang Israel itu terlalu sungguh-sungguh. Dia sudah dikeluarkan dari tanah perbudakan. Dia sudah dipimpin bagaimana menghadapi jalan buntu, dikejar sama tentara Fir'aun. Di belakangnya ada laut berau. Wah, seharusnya dia bangsa Israel harus mati di situ. Tapi pertolongan Tuhan juga luar biasa. Laut bisa terbelah, orang Israel bisa berjalan. Bangsa Israel melihat sendiri bagaimana Fir'aun dengan kekuatannya Tuhan binasakan di laut berau. Tetapi saat menghadapi masalah, seperti saya katakan tadi, yang tidak masuk logikanya di padang gurun tadi, mulai sudah muak bangsa Israel di situ. Bayangkan, muak kepada siapa ini? Muak kepada mana? Muak kepada mana? Apa mana itu? Mana itu adalah makanan yang dia terima.
Dia di padang gurun selama 40 tahun. Kalau secara rohani mana di dalam Mazmur dikatakan roti malaikat, Bapak Ibu. Firman yang disampaikan malaikat itu berbicara tentang gembala yang menyampaikan firman Tuhan itu. Nah, itu mana? Muak mereka kepada mana? Bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan kok sebegitunya kira bangsa Israel itu. Kok sampai muak kepada mana itu? Padahal mana itu kehidupannya dia. Kehidupannya dia. Kalau tidak ada mana mati mereka di situ. Tapi sama mana muak. Loh, coba bayangkan Bapak Ibu. Bagaimana bangsa Israel? Oh, tidak main-main bangsa Israel itu. Wah, mereka sudah bosan. Wah, pokok firman ini. Pokok firman diulang-ulang terus, diulang-ulang. Mau muntah saya. Waduh. Saya bagaimana kalau mendengar suara seperti itu? Makanya mengingatkan sekali lagi. Seorang hamba Tuhan bukan marah, tetapi mengingatkan kepada jemaat di situ. Ayo jangan sampai muak. Kalau muak nanti sama seperti bangsa Israel. Kalau nuruti daging ya siapa yang tidak marah Bapak Ibu? Kalau nuruti daging. Tapi seorang hamba Tuhan tidak boleh marah. Harus menjelaskan kepada sidang jemaat. Supaya bisa mengerti, jangan muak. Saat mendapat makanan itu jangan muak sekali lagi. Jangan sampai muak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibatnya kalau mereka muak tadi sudah sampai ke pintu gerbang maut. Tidak lama lagi sudah. Kalau muak sudah sampai ke pintu gerbang maut. Nah, sekarang kalau tambah dengar muak lagi, tidak sampai sudah masuk ke dalam pintu gerbang maut. Bukan sampai lagi, tapi sudah masuk ke dalam pintu gerbang maut. Coba akibatnya, Imamat 20 ayat yang ke 23. Imamat pasal yang ke-30. Imamat yang ke-20. Maaf. Imamat 20 ayat yang ke-23. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau daripadamu. Seperti tadi saya katakan, seperti orang lain mendengar Yesus Allah jadi manusia, wah mereka tidak percaya. Apalagi kalau kita sudah mendengar itu muak. Nah ini makanya, jangan kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Kalau kita muak kepada mana, kalau kita muak mendengar pribadi Yesus, terutama pemberitaan Yesus yang diberitakan Yesus datang pertama kali, kita muak di situ. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan? Tuhan juga muak kepada kita. Aku muak melihat kamu. Oh, enggak main-main Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah muak melihat kita, waduh bayangkan. Sudah, berarti mulai kita sudah mau masuk di dalam pintu gerbang maut. Sudah mulai masuk pintu gerbang maut. Tuhan juga muak melihat kita. Nah, ini tidak main-main Bapak Ibu. Makanya firman ini harus diberitakan sungguh-sungguh. Supaya yang berada di dalam gereja ini sungguh-sungguh. Jangan sampai tidak percaya. Apalagi yang menyampaikan firman Tuhan jangan sampai tidak percaya. Apalagi muak kepada firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan juga melihat kita muak juga di situ. Sama-sama muak sudah. Kalau sudah muak nanti dimuntahkan kita itu. Dimuntahkan oleh firman Tuhan nanti. Dari mulutnya Tuhan. Wah kalau sudah keluar dari Tuhan, wah saya tidak bisa bayangkan. Nah ini yang terjadi. Akibatnya yang pertama Tuhan muak, yang ke B kembali lagi ke bilangan tadi, bilangan 21, sekarang ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati terpakut oleh ular tedung. Nah ini sudah masuk di dalam pintu gerbang maut. Makanya ini jadi satu perhatian bagi kita semua yang betul-betul sudah mendapatkan hal yang indah daripada Tuhan, yang kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang perlu kita jaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Sudah puluhan tahun kita mengikuti Tuhan, tapi begitu ada firman Tuhan yang tidak masuk dengan logika kita, mulai kita sudah tidak percaya kepada firman Tuhan. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Kemudian muak kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana sih, saya lupa tadi, bagaimana sih tandanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Banyak pertanyaan. Bukan berarti kita tidak boleh bertanya, ya boleh bertanya. Kalau kita tidak mengerti ya silakan kita bertanya. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, banyak sekali pertanyaan. Seperti Abraham dan Sarah tadi itu. Bagaimana mungkin bisa terjadi?
Bagaimana itu? Bagaimana itu? Bagaimana? Begitu banyak pertanyaan. Itu tandanya orang yang tidak percaya, Bapak Ibu. Itu tandanya orang yang tidak percaya. Bagaimana mungkin 5 ketul roti bisa ngasih 5.000 orang? Bagaimana mungkin dalam satu hari membaptis 3.000? Nah, itu banyak pertanyaan, banyak pertanyaan. Bukan berarti kita tidak boleh bertanya sekali lagi, bukan itu artinya. Tetapi banyak pertanyaan, ya itulah, itu tandanya orang tidak percaya. Bagaimana mungkin? Mana mungkin bisa terjadi? Mana bisa? Mana ini? Waduh, ya itulah orang tidak percaya. Tandanya itu. Banyak pertanyaan di dalam hatinya. Artinya ya itu tadi, orang yang tidak percaya ya begitu memang. Banyak pertanyaan. Jadi sekali lagi, semoga kita bisa mengerti. Dan tadi kita bisa sama-sama mendengar akibatnya sudah masuk ke dalam pintu gerbang maut seperti bangsa Israel. Berapa juta orang, berapa ribu orang yang harus mati dipagut ular tedung di situ. Wah, sungguh teramat mengenaskan, Bapak Ibu. Sungguh teramat mengenaskan. Makanya ini harus diberitakan dengan sungguh-sungguh, supaya harus kita berusaha. Jangan sampai itu tadi, kalau untuk menuju pintu gerbang maut sudah tidak perlu usaha. Tidak perlu usaha sudah terbuka pintu lebar-lebar. Tanpa kita sadari kita sudah berada di dalam, sampai di pintu gerbang maut. Sampai tanpa kita sadari juga kita sudah masuk ke dalam pintu gerbang maut. Waspada dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang gerbang yang kedua saat ini. Pintu gerbang yang kedua. Tadi saya sudah mengatakan pintu gerbang yang kedua itulah pintu iman. Pintu iman atau pintu keselamatan, Bapak Ibu. Ini yang harus kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengetok pintu itu, supaya pintu bisa terbuka. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan prakteknya untuk mengetok itu bagaimana. Nah sekarang kita akan lihat terlebih dahulu, kembali ke Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 tadi itu bagian A. Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 bagian A. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ini. Jadi pintu gerbang iman atau pintu gerbang keselamatan itu menunjuk kepada orang yang percaya. Pintu adalah Yesus yang percaya kepada pintu itu sendiri. Barang siapa percaya. Nah kita kembali ke ayat yang ke-16, mundur ke ayat yang ke-16 di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tadi itu sama dengan tidak dihukum, tadi itu sama dengan tidak binasa. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi berbeda, Bapak Ibu. Pintu gerbang maut adalah menuju kepada kematian, maut sampai kematian yang kedua. Tetapi pintu gerbang iman atau pintu gerbang keselamatan ini menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, berbeda jauh kan Bapak Ibu? Berbeda jauh. Jadi pintu gerbang iman, pintu gerbang keselamatan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tidak binasa, tidak dihukum, tetapi kita dibawa ke dalam hidup yang kekal. Nah, sekarang kita akan lihat dari mana datangnya kita itu bisa percaya kepada Tuhan. Dari mana datangnya kita iman, percaya itu sama dengan iman kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kembali lagi kepada kita saat ini yang duduk mendengar firman ini, jangan sampai tidak percaya. Jangan sampai kita muak. Tetapi kita dengan sungguh-sungguh untuk bisa percaya, dan kita sungguh-sungguh bisa membutuhkan firman Tuhan itu. Kalau orang yang tidak butuh, ya itu tadi saya katakan muak. Ya, muak, apalagi yang nyampaikan harian, muak. Nah, begitu. Tidak butuh firman Tuhan sampai dengan muak. Tapi kalau orang yang mulai suka mendengar firman Tuhan, mulai percaya dari mendengar tadi itu, nah, baru di situ ada iman di dalam hatinya. Jadi iman itu dari mendengar tentang firman Kristus. Firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku jelas tadi di sini dari mana datangnya iman, ya dari mendengar. Dari mendengar firman. Jadi mendengar itu menentukan kita ini. Menentukan kita ini supaya pintu itu bisa terbuka atau tidak.
Kalau kita tidak sungguh-sungguh, imannya tidak, pintu tidak bisa terbuka sehingga menghasilkan iman bagi kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan sama-sama melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan lihat iman itu harus benar, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, iman itu harus dari yang benar dahulu. Iman itu yang benar dari mana? Iman yang benar itu datangnya dari mendengar firman Kristus. Ini yang benar, Bapak Ibu. Jadi jelas makanya firman tadi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini iman yang benar, Bapak Ibu. Ini adalah iman yang benar. Makanya jangan sampai kita yang sudah masuk dalam pintu gerbang ini, jangan sampai pintu gerbangnya juga tidak benar juga. Makanya harus benar juga pintu gerbangnya itu. Dari mana? Ya iman yang benar dari mendengar firman Kristus tadi. Nah, ada kalau tadi iman yang benar, ada iman yang tidak benar ternyata, Bapak Ibu. Iman yang tidak benar dari mana? Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini yang tadi saya katakan, ada iman yang benar, ada iman yang tidak benar. Iman yang benar tadi dari mana? Iman yang dari mendengar firman Kristus. Tetapi iman yang tidak benar dari mana? Seperti imannya Thomas di situ. Thomas tadi jelas mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam paku, bekas paku dalam tangannya, dan ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Ini imannya Thomas. Ini imannya Thomas, iman yang salah ini, Bapak. Kemudian loncat ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, setelah mereka masuk ke dalam ruangan, pintu ditutup, Yesus masuk di situ. Yesus ada pribadi yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Sekalipun pintu ditutup, Yesus bisa masuk dimanapun juga. Yesus bisa masuk dimanapun juga. Makanya sekali lagi, ayo kita bawa anak-anak kita mungkin yang masih kecil dalam kandungan barangkali. Jangan pikir anak-anak tidak bisa dengar loh. Dalam apapun Yesus tidak bisa dihalangi. Masuk melalui apa saja dia bisa. Bisa masuk melalui pori-pori ibunya dia di situ. Terbukti pada waktu bayinya Yohanes bertemu dengan bayi Yesus di situ, begitu ketemu Yesus, bayinya Yohanes itu melonjak kegirangan di situ. Jadi jangan bilang, bayi tidak bisa mendengar, lo bisa mendengar. Makanya Yesus tidak bisa dihalangi, bisa masuk melalui apa saja di situ. Asal ada kerinduan tadi, seorang ibu membawa bayinya masuk dalam kandungan harus dibawa ke dalam gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya pentingnya di situ. Yesus tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Ya, ini. Kemudian kembali lagi ke Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan tidak percaya lagi melainkan percayalah. Maka Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Baru kalau sudah melihat baru ya Tuhanku. Wah, bagaimana? Kemudian ayat yang 20, ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini sama dengan iman yang tidak benar, iman Thomas ini. Dia percaya karena melihat. Baru dia berkata, ya Tuhan. Bagaimana orang yang imannya dari melihat? Iman yang dari melihat sama dengan iman yang rapuh, Bapak Ibu. Sama dengan iman yang tidak kuat, iman yang rapuh gitu. Kalau melihat orang yang sakit semua, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, walah aku dahsyat. Nah, orang miskin jadi kaya, dahsyat, luar biasa. Tapi bagaimana? Kalau orang yang sakit kemudian tidak sembuh, kemudian mati, bagaimana kira-kira? Apa percaya? Ya tidak. Nah, karena dari melihat. Dia melihat orang sakit jadi sembuh, mati jadi bangkit, orang miskin jadi kaya, dahsyat, luar biasa. Tapi saat melihat seperti itu, orang sakit tidak sembuh, orang miskin tetap miskin, orang mati tidak hidup-hidup, mulai sudah hancur ribanya sudah. Apa bullshit ternyata. Apa omong kosong ini. Nah begitu Bapak Ibu. Ini iman yang salah. Sampai dengan iman yang rapuh.
rapuh tadi katakan. Kalau melihat sesuatu yang luar biasa, dahsyat, dahsyat. Tapi begitu melihat yang itu mulai sudah hilang. Ambruk sudah imannya di situ. Rapuh sudah imannya. Nah, ini perhatikan, sungguh-sungguh. Jadi iman yang benar itu dari mendengar. Berbahagialah orang yang mereka tidak melihat tapi percaya. Dari mana ini? Dari mendengar. Sekalipun tidak melihat tapi mendengar firman Tuhan. Jadi satu kebutuhan bagi kita. Ini kita mendapatkan iman yang benar-benar. Betul-betul iman sungguh-sungguh. Nah, semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kemudian Bapak Ibu, jadi iman yang dari melihat adalah iman yang rapuh tadi itu. Iman yang rapuh. Kemudian ada lagi yang kedua. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Dan sementara maksudnya Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena itu tadi melihat, wah ini mujizat, ini wah, luar biasa. Banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya itu. Perhatikan sekali lagi. Tadi sudah melihat, iman dari melihat. Iman yang pertama adalah iman yang rapuh. Kemudian di dalam ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. Jadi iman yang salah tadi katakan dari melihat itu iman yang rapuh yang pertama. Yang kedua adalah iman yang sepihak. Iman yang sepihak Bapak Ibu. Sama kalau orang cinta itu bertepuk tangan sebelah itu. Satunya cinta, satunya tidak cinta. Saya kemarin ketawa-ketawa dengar di medsos di dalam YouTube itu. Sayang katanya gitu. Kamu lihat tadi fotoku ya. Aku kan ganteng di situ. Bagaimana aku suka? Gimana kalau aku suka sama kamu? Enggak apa-apa. Kalau kamu sekalipun jelek, aku tadi kan jelek, kamu tidak suka. Enggak apa-apa, sekalipun kamu jelek, enggak apa-apa. Aku juga enggak suka kok sama kamu. Gitu. Jadi bertepuk tangan sebelah. Bertepuk tangan sebelah. Dia sangat mencintai tapi satunya enggak mencintai. Ya seperti itu. Jadi iman yang dari melihat sama dengan itu tadi banyak orang percaya kepada Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada dia. Tidak mempercayakan keselamatan kepada dia. Apa artinya Bapak Ibu? Apa artinya? Nah inilah tadi yang saya katakan. Iman yang salah tadi itu. Dari melihat tadi itu. Adalah iman yang rapuh dan iman yang benar-benar sepihak tadi itu. Orang itu percaya sama Yesus. Tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya. Loh bagaimana kira-kira? Itu tadi yang seperti tadi saya katakan, orang itu cinta sama pacarnya tapi satunya enggak cinta, ya buat apa? Tidak ada hasilnya. Ya sama seperti itu Bapak Ibu. Sama seperti itu. Yesus sendiri tidak mempercayakan keselamatan kepada orang itu. Karena imannya salah. Karena imannya seperti tadi itu, walau lihat wah dahsyat luar biasa wah. Tapi begitu saat melihat yang enggak sesuai dengan apa yang dia harapkan, mulai sudah hilang ingatnya. Hanya sepihak sudah. Tidak, Tuhan Yesus tidak mempercayakan keselamatan itu sendiri kepada dia. Apa artinya? Nah, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Makanya iman itu harus benar. Iman itu dari mendengar, sekalipun kita tidak melihat, tapi kita bisa percaya kepada Tuhan tadi. Bisa percaya kepada firman yang diberitakan itu. Itu iman yang benar. Yang Yesus mempercayakan dirinya kepada orang yang betul-betul yang percaya dengan sungguh-sungguh tadi itu. Walaupun tanpa melihat, tapi dia percaya dengan sungguh-sungguh. Yesus mempercayakan dirinya kepada dia, kepada saya semuanya. Nah, semoga kita bisa mengerti Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa dalam pintu gerbang iman itu juga masih ditentukan juga tentang yang benar dan yang salah. Makanya dalam memilih pintu gerbang tadi yang pertama jangan sampai salah. Jangan sampai kita masuk ke dalam pintu gerbang maut. Tetapi harus masuk pintu ke gerbang keselamatan tadi. Saat kita sudah berada di dalam pintu gerbang keselamatan, pintu gerbang iman tadi, jangan sampai salah lagi juga. Jangan sampai salah tadi. Karena kita harus mendengar seperti Thomas tadi. Wah, kalau saya tidak melihat sendiri dengan mata kepala saya tidak percaya. Tapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ya inilah Bapak Ibu. Inilah yang benar-benar harus kita mengerti di dalam iman yang benar itu sendiri.
Sehingga kalau kita mengenal dengan benar-benar tentang iman yang benar itu, hasilnya tadi itu kita berbahagia, berbahagialah. Itu tadi yang kita minta, yang kita minta, yang kita cari, yang kita ketok apa tuh? Ya kebahagiaan. Ingat sekali lagi, dunia juga menawarkan kebahagiaan, tapi mungkin kebahagiaannya bukan mungkin. Kebahagiaan itu sampai di kuburan. Kalau sudah di kuburan sudah lagi nanti bagaimana kehidupan yang lain. Tetapi kalau yang kebahagiaan yang Tuhan tawarkan kepada kita, kebahagiaan itu sampai kebahagiaan kekal selama-lamanya. Seperti tadi itu, barang siapa percaya, dia tidak dihukum binasa, tetapi melainkan kehidupan yang kekal, bahagia kekal selama-lamanya. Nah, makanya juga jangan sampai salah tentang iman kita ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi bagaimana supaya iman itu benar? Ya harus dari mendengar tadi ini. Dan ini adalah satu usaha kita Bapak Ibu. Bagaimana usaha? Makanya prakteknya begitu. Jadi prakteknya bagaimana mengetok pintu-pintu itu harus kita ketok usaha dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang prakteknya kita mengetok pintu Bapak Ibu. Prakteknya di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-18. Ini usaha kita Bapak Ibu. Ini bagaikan kita mengetok tangan, kita mengetok pintu. Prakteknya di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini usaha kita Bapak Ibu. Sama seperti kita menggunakan tangan kita untuk mengetok pintu. Jadi bagaimana usahanya? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga. Apa yang ia anggap ada padanya. Wah sudah kehilangan segala sesuatu. Jadi usaha kita supaya bisa membuka pintu itu lewat kita harus punya perhatian dengan sungguh-sungguh. Itu usaha kita. Itu prakteknya kita mengetuk pintu itu. Siapa yang diketuk? Pribadi Yesus. Bagaimana caranya? Harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Punya perhatian. Punya perhatian tadi itu. Makanya jelas ayat tadi itu. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Harus punya perhatian. Makanya tadi dari awal saya sudah sampaikan. Seringkali kita di gereja tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak punya perhatian. Firman Tuhan disampaikan, kita sibuk dengan gadget kita, membaca apa di situ kita baca, sehingga tidak kehilangan fokusnya untuk mendengar firman Tuhan, hilang semua. Nah, kecuali kalau dia mencatat loh ya, kalau dia catat gitu, dia fokus perhatian apa yang dia dengar dia catat. Loh ini tidak catat kok, dia baca di situ, waduh bagaimana? Ya, ini sama dengan orang yang tidak punya perhatian, Bapak Ibu. Makanya dia satu warning bagi kita saat ini. Ya, inilah praktek kita untuk mengetuk pintu itu. Kita harus punya perhatian cara kita mendengar ini kepada Tuhan. Namanya perhatian tuh, namanya memperhatikan tuh dengan apa Bapak Ibu? Kalau boleh saya tanya. Memperhatikan dengan apa? Mata. Kalau mendengar dengan telinga. Jadi makanya saat firman Tuhan disampaikan, fokus kita kepada siapa? Kepada yang menyampaikan firman Tuhan atau kepada fokus kita kepada HP? Nah, sekarang saya tanya begitu. Kalau kita fokus kepada Tuhan, ya inilah prakteknya. Kita berarti sama dengan tidak punya perhatian. Sama dengan kita tidak usaha dengan sungguh-sungguh. Tidak berusaha mengetok pintu dengan sungguh-sungguh. Karena perhatiannya sudah tidak ada. Nah, makanya inilah prakteknya. Kita mengetok pintu itu. Harus punya perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya sendiri kalau mendengar firman Tuhan, diajak ngobrol sama ini, saya stop dulu, nanti aja kalau ngomong. Begitu. Saya berani begitu sama istri juga, sering saya begitu. Dengar firman Tuhan, dia ngajak ngobrol, nanti aja dulu, nanti setelah keluar, baru kita ngobrol. Nah, begitu. Ini sama dengan orang yang punya perhatian sungguh-sungguh. Makanya seringkali kita leha-leha di situ. Kita tidak fokus tidak memperhatikan kepada yang menyampaikan firman Tuhan, kita fokus kepada yang lain, kepada apa saja di situ. Nah, ini sama dengan kita tidak berusaha. Tapi kalau kita berusaha mengetok pintu, ya inilah prakteknya. Kita punya perhatian yang sungguh-sungguh. Karena setiap orang yang punya perhatian, kepadanya akan diberi. Diberi apa? Diberi iman. Ya itu tadi, diberi iman kita itu. Kalau kita tidak punya perhatian, ya bagaimana kita bisa percaya? Tidak mendengar dengan perhatian yang sungguh-sungguh, bagaimana kita diberi? Justru yang apa-apa padanya dia mungkin imannya masih berapa persen, barangkali cuma 10%, 15%, diambil juga di sana. Mendingan tidak usah punya iman, kalau tidak punya perhatian, kan begitu. Nah, ini tadi yang disampaikan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar,
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya diberi. Diberi apa? Diberi iman. Kalau punya perhatian dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalau yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil tadi. Seberapun iman. Makanya iman itu perlu ditambah Bapak Ibu. Iman itu perlu ditambah. Dari mana? Ya dari mendengar. Saat kita mendengar, kalau kita mendengar, ditambah lagi imannya. Dulu cuma 1% jadi 2%. Dengar lagi, tambah lagi jadi 15%. Dengar lagi, tambah lagi 30%. Dengar lagi, tambah lagi sampai iman itu menjadi sempurna. Nah inilah dari mana datangnya iman itu? Ya dari mendengar. Makanya perhatian, harus punya perhatian yang sungguh-sungguh. Itu prakteknya kita untuk membuka pintu, supaya pintu dibukakan sama dengan kita mendapatkan iman. Kita mendapatkan iman. Nah semoga kita bisa mengerti. Nah mungkin kita juga masih bertanya-tanya, aduh gimana ya Pak Hari ya, saya mendengarkan firman Tuhan kok nggak ngerti ya. Kok saya masih nggak ngerti ya, padahal saya sudah mendengarkan sungguh-sungguh, kok nggak mengerti ya. Nah, ini jadi masih ada cara lain. Lukas pasal yang ke-11, kita masuk di dalam Lukas pasal yang ke-11, 7-8. Lukas pasal 11, 7, Lukas pasal yang ke-11, ya betul. Lukas pasal yang 11 ayat 7 sampai yang ke-8. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saya sudah mendengar firman loh Pak Hari, tapi kok nggak ngerti-ngerti ya, kok nggak bisa ngerti saya deh. Nah itu sama dengan masih pintu tertutup Bapak Ibu. Itu sama dengan masih pintu tertutup. Ya, jadi di dalam ayat 7, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepada orang itu, adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, mungkin kita begitu, saya sudah mendengar, tapi kok nggak ngerti-ngerti ya. Kok sama orang yang mengetuk pintu tadi, kok nggak ngerti sama dengan masih pintu tertutup Bapak Ibu. Makanya jangan putus asa di situ, jangan putus asa. Tuhan izinkan itu. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Sikapnya yang tidak malu itu, artinya ini bukan memaksa loh, memaksa enggak. Artinya yang tidak mau malu itu harus dengan tekun. Maksudnya kalau enggak mengerti lagi, dengarkan lagi. Enggak mengerti lagi, dengarkan lagi. Sama dengan mengetuk lagi itu, enggak malu-malu dia itu. Enggak malu-malu. Nah, begitu loh Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengerti. Jadi bagaimana kalau kita belum mengerti? Makanya firman itu harus diulang. Firman itu harus diulang. Yang enggak ngerti supaya bisa mengerti. Enggak mengerti lagi, enggak diulang lagi, belum ngerti diulang lagi, belum ngerti lagi diulang lagi, sampai betul-betul dia mengerti. Nah, ini artinya tadi itu, sikapnya yang tidak malu itu, bukan artinya memaksa, tapi artinya dengan itu tadi, dengan tekun, dengan setia, terus menerus mendengar, terus menerus mendengar. Seperti Maria tadi, duduk di bawah kaki Tuhan, terus menerus, artinya terus menerus ya seperti itu tadi, tidak malu-malu, sikapnya yang tidak malu tadi itu. Nah, semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus punya sikap seperti itu. Belum ngerti, dengarkan lagi. Belum ngerti, dengarkan lagi. Belum ngerti lagi, dengarkan lagi. Belum ngerti, dengarkan lagi. Baru lama-lama nanti bisa mengerti. Tuhan tadi itu, dia nanti akan bangun, dia akan membukakan pintu bagi kamu. Nah, sehingga kita bisa mengerti. Kita bisa punya iman di situ. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, 2 ayat lagi, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 8 sampai yang ke-10. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-10. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kami sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacitanya dan yang mulia. Maaf saya keliru. 1 Petrus pasal yang ke-9. 1 Petrus pasal 1, maaf saya. 1 Petrus pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-10. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kalau usaha kita tadi itu mengetok pintu itu tujuannya supaya kita mendapatkan iman, yaitulah keselamatan bagi jiwa kita. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi jelas Bapak Ibu,
Selama kita masih belum mengerti dengan sungguh-sungguh, ayo jangan malu-malu. Artinya yaitu tadi dengan setia, dengan tekun kita terus mendengarkan firman Tuhan sampai sewaktu-waktu tuan rumah tadi itu enggak itu lagi sudah, karena kita terus mendengar, lama-lama dibuka juga sehingga kita mendapatkan iman tadi itu. Nah, iman tadi itu tujuan kita mengetok pintu yaitu tadi supaya kita mendapatkan iman tadi itu. Iman itu adalah keselamatan bagi jiwa, dan inilah dulu yang diselidiki oleh tadi itu. Keselamatan itu diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi. Tapi saat ini kita sudah mengerti saat ini bagaimana usaha kita ini mengetok pintu, prakteknya tadi itu ya, punya perhatian dengan sungguh-sungguh, dan juga membutuhkan juga kesungguh-sungguhan juga dalam mendengar firman Tuhan. Nah, kesungguh-sungguhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian, jadi ini yang dulu diselidiki, makanya mereka juga belum tahu tentang apa yang diselidiki, tetapi saat ini kita sudah mengerti tentang bagaimana apa yang diselidiki oleh Nabi, kita sekarang bisa tahu dengan jelas. Jadi tujuan kita mengetok pintu supaya kita menghasilkan, mendapatkan pintu dibuka, kita mendapatkan iman tadi. Itu yang menyelamatkan jiwa kita. Terus kemudian ayat yang terakhir di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ingat sekali lagi. Iman itu bukan hasil usaha kita. Ya, iman itu diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi bagaimana usaha kita tadi itu? Usaha manusia yaitu tadi untuk mengetok pintu, sama dengan kita punya perhatian dengan sungguh-sungguh. Itu yang diusahakan dengan manusia, harus dengan sungguh-sungguh. Iman itu pemberian dari Allah, kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita. Tetapi yang menjadi usaha kita sama dengan kita mengetok pintu dengan sungguh-sungguh tadi itu. Yaitu tadi kita harus punya perhatian kepada firman. Kita juga harus bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ingat sekali lagi, iman itu bukan hasil dari pekerjaan kita, tetapi itu hasil dari usaha kita untuk mendengar dengan punya perhatian dengan sungguh-sungguh, dan juga dengan mendengar juga dengan perhatian dan kesungguhan kita mendengar firman Tuhan. Nah, itu yang diberikan. Iman itu sekali lagi, ingat ya, itu hasil kasih karunia dan Allah. Usaha manusia bagaimana? Usaha manusia harus perhatian, punya perhatian, dan harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Itu prakteknya mengetok pintu. Nah, inilah bisa saya sampaikan kepada saudara semua tentang bagaimana, tentang ketoklah pintu. Jadi pintu yang pertama kita sudah sama-sama pelajari sesuai dengan tabernakel, itulah pintu gerbang. Masih ada 2 pintu lagi. Itu yang sama-sama nanti kita akan sama-sama dengarkan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan pada petang sore hari ini. Puji Tuhan. Mari kita main musik. Saya undang untuk ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kalau kita punya perhatian dan pendengaran yang sungguh-sungguh, pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dia tidak akan pernah menutup pintunya, dia akan membuka pintu bagi kita. Dan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita nyanyikan sekali lagi dari atas. Kasih yang sempurna, itulah kasih Yesus bagi kita yang sudah naik di atas kayu salib. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta, janji Tuhan bagi kita. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian, kan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita nyanyikan sekali refnya. Saya praktek selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk bisa menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Saat ku mencari, sendirian ku ada bagiku, suatu Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Firman Tuhan saya dengarkan ada dua perkara yang perlu kita perhatikan, yaitu jangan kita muak terhadap firman Tuhan. Saya mencari ayat itu yang paling tepat itu di mana ya? Ternyata ketemunya itu di Bilangan 11. Dimulai dari ayat 4. Tapi tidak enak, saudaraku, kalau kita baca ayat ini tidak enak itu. Tapi tidak apa-apa, kita baca saja supaya kita jangan kayak begitu. Ya, jangan kayak begitu. Memang kita ini harus berusaha, saudaraku. Jadi manusia itu memang dikasihi kewajiban oleh Tuhan, mesti belajar. Nah, orang belajar itu tidak langsung ngerti ya, kadang-kadang opo itu gitu. Tapi itu perlu dilatih di dalam gereja Tuhan. Saya mengatakan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Minimal, saudaraku, kita mendengar ayat.
Mengerti tidak ngerti itu seri luru ya. Tapi seri pertama itu apa? Kita mendengar. Ada loh, ayat itu ada loh gitu. Nanti pada waktunya Roh Kudus itu akan menjelaskan. Kamu kan pernah dengar ayat ini toh? Nah, artinya itu ini. Gitu. Itu nanti secara otomatis Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Bukan kita itu langsung di gereja itu mendengar firman Tuhan, wah aku ngerti kabeh. Enggak, saudaraku. Saya pun juga enggak. Ya. Tapi ini loh, yang bahaya ini gini. Bilangan sebelah saya 4 mengatakan, orang-orang bajingan. Jadi kalau kita itu suka menghina firman, muak terhadap firman, jangan-jangan kita itu. Ya kita jangan jadi kayak itulah. Dan tandanya apa? Ya kita menghormati firman Tuhan. Menghormati siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena Tuhan mengatakan orang yang menyampaikan firman itu diberi urapan roh Tuhan tanpa batas. Ya. Tapi kalau kita tidak menghargai itu, firman Tuhan loh yang bilang, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, jadi tidak semua, jadi ada beberapa, kemasukan nafsu rakus. Nah ini, rakus, saudaraku. Jadi dia rakus itu apa? Di dalam saat-saat makan, dia itu tidak mau memperhatikan apa yang dimakan, tapi mikirnya itu mau makan yang pesta-pestaan gitu, yang tidak karu-karuan itu. Itu kan pikirannya orang dromos, rakus, ya. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Nah ini saudaraku. Jadi kedagingannya itu belum mati. Jadi masih muncul. Jadi tidak cocok gitu. Firman Tuhan itu sama daging itu ya sudah pasti tidak cocok saudaraku ya. Kedagingan itu dikuasai dosa, roh itu dikuasai Roh Kudus. Ya sudah kontras, itu selalu tengkar itu kayak kucing sampai anjing, ya. Jadi jangan heran. Kemudian ayat 5 ini kita teringat. Nah, ini ingatannya itu tidak kepada ibadah, ingatannya itu melayang-melayang gitu. Katanya di dalam gereja tapi pikirannya tidak konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Mesir itu kan dunia, saudara ya. Jadi memang kita itu diujo sama setan itu. Daging kita cocok gitu. Jadi diujo, mangan sakarep-karepe kolesterol dan kabeh. Kalau Tuhan itu tidak memberikan mana, saudaraku, di tengah perjalanan, mati loh Israel itu. Kalau mereka tuh makan mana, Tuhan bilang, pakaianmu pun tidak akan rusak, sepatumu pun tidak akan jebol. Itu artinya apa? Apa yang Israel itu makan, keringat mereka itu tidak menimbulkan kerusakan kepada pakaian mereka, penampilan mereka. Terpelihara, sepatu mereka, Injil itu yang dia pegang sebagai landasan itu tidak akan rusak. Makan apa? Mana? Coba kasih ono sate babi, bocor semua itu orang, kolesterol semua tidak nyampe itu, mati di jalan. Tapi ngomel-ngomel ini juga mati di jalan, saudaraku. Oleh sebab itu jangan. Kita ingat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, lah goblok ini. Padahal dia itu di Mesir itu diperbudak. Tidak usah bayar oleh karena apa? Mesir tahu mereka tidak punya uang karena mereka tidak dibayari. Cuma dikai makan tok aja. Tapi kualitasnya makanan itu bagaimana dia kan tidak tahu. Dia cuma makan daging busuk, daging apa dia tidak tahu. Tapi dia teringat kepada itu.
Dan dia bilang enggak bayar apa-apa. Memang enggak kuat bayar, kere dia. Dijajah oleh Mesir, ya. Kepada Timun, kepada semongko, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Bayangkan kalau orang mau mengikut Tuhan masih ingat dunia kayak gini modelnya, apa tadi opo gitu loh. Ya, ya kelihatannya enggak apa-apa, tapi kayak gini modelnya ini loh, saudara. Pikirannya itu masih mau ke sana, masih mau begitu, begini. Padahal perhatikan cara kamu mendengar, itu yang seri 2 tadi. Ya. Jadi seri pertama ini jangan ngomel, jangan muak. Ayat yang ke-6 ini lebih lucu lagi. Saya baca tadi itu ya mau ketawa. Tetapi sekarang kita ini kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Panganan yang berharga itu cuma didelok toh. Tidak dinikmati. Karena apa? Muak. Kenapa muak? Pikirannya tidak beres. Dihinakan. Mana itu untuk dimakan, bukan untuk dilihat. Lah wong Israel ki apa? Cuma ngelihat aja, ya. Padahal mana itu, saudaraku? Ada wujudnya ayat yang ke-7, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Indah, saudaraku. Menarik. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya dan menggiling dengan batu kilangan atau menumbuk dengan lumpang. Mereka memasak dalam periuk, membuat menjadi roti. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Oh enak saudaraku, roti goreng. Gitu dicela loh saudaraku. Dicela. Ya. Jadi ada rasanya. Seperti madu, ada madunya, manis. Dan kalau digoreng jadi roti. Nah ini, saudara. Jadi memang dalam perjalanan hidup kita itu memang bisa kayak gitu, saudaraku ya. Tapi firman Tuhan itu kan tugasnya menegur, menasehati, menyatakan kesalahan, mengajar. Tidak enak saudaraku. Tetapi ya kita wajib apa? Tekun. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah juga perhatikan cara kita mendengar. Karena apa? Mendengar itu ada kualitasnya saudaraku. Kalau kualitas kita seperti penggali kubur, saudara tahu ya penggali kubur. Itu satu hari bisa dengar firman Tuhan itu 8 kali. Kan dengarin ngubur orang mati. Tapi saya perhatikan mereka itu. Kalau waktu hamba Tuhan menyampaikan firman, ada contohnya loh, ada buktinya loh, ada peraganya loh. Mereka enggak pusing. Mereka cuma mikir no, kapan aku dibayari. Itu top. Jadi mereka ya sepanjang umurnya ya cuma gitu-gitu aja. Itu mendengar tapi tidak berdampak. Karena apa? Tidak memperhatikan. Nah kalau kita memperhatikan itu beda saudaraku. Ngerti tidak? Ngerti itu seri loro. Tapi kalau kita mendengarkan, kita perhatikan minimal kita itu ngerti. Ono lho ayate sing kaya ngono. Next time kita mendengar, oh eling lagi, ingat lagi gitu, ingat lagi. Ya itulah yang harus kita hadapi dalam ibadah. Jangan fasik. Kalau kita fasik, malah kita ngomong olah apa kita beribadah. Ya sudah, kalau kita sudah batasnya gitu, olah apa. Dan Alkitab mengatakan orang fasik itu tidak tahan di dalam perkumpulan. Tidak tahan dia. Seperti apa itu gabah yang kulit gabah yang dihembus angin. Jadi tidak ada mantepnya. Jadi cuma keluar masuk, kena angin mabur. Itu orang fasik. Dan Mazmur mengatakan dia tidak tahan untuk berhadapan
dengan kesucian Tuhan. Apakah kita orang itu? Jangan, saudara ya. Jadi kita harus berjuang untuk kita bukan menjadi orang yang seperti tadi dikatakan itu, tapi kita betul-betul adalah orang yang menghormati Allah, dan Allah itu enggak merasa rendah loh kalau dia itu menghormati manusia. Kalau manusia itu menghormati Allah, Allah itu menghormati manusia. Kenapa? Loh, manusia ini ciptaannya Tuhan, gambar dan wujud Tuhan. Bagaimana Tuhan menghina manusia? Tidak mungkin. Manusia itu menjadi hina bukan karena Allah yang menghina, karena manusia itu yang dipakai oleh iblis. Tapi normal itu tidak ada. Tuhan menghina manusia itu tidak ada. Tuhan menghargai manusia. Oleh sebab itu dia datang di dalam dunia. Bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Itu. Ya. Jadi kalau kita tahu dasar-dasarnya kayak gini, ibadah itu tidak terlalu berat kok, saudaraku. Tidak terlalu berat. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam ini kami mendapat teguran. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau menegur kami bukan karena Engkau marah dan menghukum kami, tetapi Engkau mau memberikan kami suatu pengertian, kesabaran, kerelaan, perhatian untuk menerima firman-Mu, untuk menghormati Tuhan. Dan Tuhan mau menghormati manusia. Bahkan Engkau tidak tanggung-tanggung menghormati sidang jemaat-Mu untuk diangkat sebagai mempelai wanitanya. Luar biasa Tuhan, tidak terpikirkan. Tetapi itulah yang kenyataan menjadi rencana Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau berkati kami semua Tuhan, yang sudah menerima akan firman Tuhan. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala kasih karunia-Nya, berkat-berkat-Nya, rohani maupun yang jasmania, damai sejahteranya, sukacita kerajaan surga, dan juga dilengkapi dengan janji keselamatan yang kekal menjadi milik kami semua. Dan ini akan menyertai kami mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan akan menjadi satu fakta dalam hidup ini oleh karena doa yang kami naikkan dan permohonan yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.